Sering terdengar sebuah kalimat sepanjang sejarah, "Men have loved men since the Greek time." Dengan maraknya berbagai kampanye untuk mendukung maupun menolak LGBTQ di era modern, kita pun jadi sering bertanya-tanya, bagaimana cara orang-orang ini mengekspresikan seksualitas mereka di masa lalu? Kalau kalian mengklaim kepada seorang China Mainland berusia 50 tahunan di era modern bahwa homoseksualitas sudah diterima di China sejak ribuan tahun yang lalu, kalian mungkin akan mendapatkan jawaban, ngaco lu! Tetapi pada faktanya, selama 5.000 tahun lebih sejarah China yang panjang banget ini, homoseksualitas bukanlah sesuatu yang ditabukan, apalagi sampai pelakunya patut dihina, dicela, diasingkan, atau bahkan dibunuh. Bagi masyarakat China kuno yang berpegang teguh kepada prinsip Konfusius, tugas terpenting seseorang adalah berbakti kepada orang tua dan leluhur mereka. Salah satu caranya adalah dengan menghasilkan anak sebanyak mungkin, kalau bisa cowok, untuk melangsungkan nama keluarga. Pendek kata, selama seseorang ini menunaikan tugas mereka untuk beranak pinak secara normal dan memenuhi bumi, masyarakat pun juga tidak peduli itu titik mau ditaruh di lubang yang mana. Vulgar, but that's the prevalent truth. Banyak pria-pria di zaman kuno mulai dari rakyat jelata, pedagang kaya, pejabat, bangsawan, bahkan sampai kaisar sendiri memiliki gundik atau kekasih laki-laki. Bukan berarti mereka ini semuanya homoseksual, karena banyak dari mereka pun juga, atau bahkan mayoritas dari mereka, menikah dan memiliki anak. Tetapi mereka juga menyimpan gundik laki-laki untuk kegiatan bersenang-senang. Berbagai literatur kuno, salah satunya adalah Pian Chai, ini koleksi 5 kisah pendek tentang romansa dari dinasti Ming, menyebutkan bahwa kegiatan seksual antara dua orang laki-laki adalah kegiatan rekreasional yang menyenangkan. Mungkin ada benarnya, karena G-spot pria itu memang terletak di prostat yang hanya bisa dicapai via anal sex. Well, bahkan saking banyaknya kaisar dinasti Han yang memiliki gundik laki-laki, sejarawan Sema Qian sampai-sampai menulis sebuah buku berjudul Biografi Pria-pria Favorit Kaisar. Dan salah satu contoh yang paling sering terdengar sampai-sampai menjadi simbol homoseksualitas China di zaman modern adalah kisah tentang Kaisar Ai dari Han. Dalam catatan sejarah, Kaisar Ai dari Han ini dituliskan secara natural tidak menyukai perempuan. Atau mungkin boleh dibilang dia adalah satu dari sedikit kaisar China yang tercatat memang 100% gay. Siang dan malam Kaisar Ai ini mencurahkan cintanya kepada seorang pejabat bernama Tongxian yang dimulai dari hanya seorang pejabat negara level rendahan menjadi salah satu politisi paling berkuasa sepanjang pemerintahan Kaisar Ai. Bahkan kaisar ini sempat mencoba untuk membuat Tongxian menjadi pewaris tahta kekaisaran, walaupun gagal. Dikisahkan pada suatu hari mereka sedang tidur siang bersama dengan Tongxian, kepalanya berbantalkan lengan kaisar. Kemudian Kaisar Ai tiba-tiba dipanggil untuk urusan kenegaraan. Karena tidak tega membangunkan Tongxian yang sedang tidur pulas, Kaisar Ai ini memilih untuk memotong lengan bajunya dan bangkit dengan diam-diam. Suatu tindakan yang sangat luar biasa mengingat di zaman tersebut seluruh tubuh kaisar dan seluruh benda yang digunakan oleh kaisar dianggap sama sakralnya dengan kaisar sendiri yang merupakan putra langit. Kisah lain selain Kaisar Ai yang sama terkenalnya mengisahkan tentang seorang pria bernama Mi Zixia yang hidup di zaman dinasti Zhou dan merupakan kekasih seorang bangsawan bernama Ling. Dikisahkan suatu hari Mi Zixia ini lagi makan buah persik dan ternyata persik ini sangat enak sampai-sampai Mi Zixia pengen banget berbagi dengan kekasihnya. Maka Mi Zixia memutuskan untuk mengirim separuh sisa buah persik yang dia udah makan ke bangsawan Ling yang sangat terharu menerima pemberian itu dan makin jatuh hati kepada Mi Zixia. Sayangnya ketika usia mulai beranjak tua dan ketampanan Mi Zixia ini mulai menghilang, bangsawan Ling juga mengalihkan pandangan. Ia kemudian menuduh Mi Zixia menghina bangsawan karena mengirimkan sisa makanan. Padahal waktu terima mah senang-senang aja. Semua cowok emang sama aja. Sampai di zaman modern, frasa yu tao tuan shu, separuh buah persik dan lengan yang terpotong, masih digunakan menjadi idiom untuk menggambarkan hubungan asmara yang berapi-api di antara dua orang pria. Provinsi Fujian sejak dulu dikenal sebagai provinsi yang paling terbuka tentang urusan homoseksualitas, sampai-sampai
Dari Fujian inilah juga berasal seorang dewa pelindung khusus sesama jenis, terutama antara pria, yang disebut dengan nama Tu Ersheng, atau secara literal, dewa kelinci. Legenda menyebutkan Tu Ersheng ini dulunya adalah seorang manusia biasa yang bernama Hu Tianpao. Kebetulan Hu Tianpao ini jatuh cinta pada seorang pria, seorang pejabat kekaisaran yang tampan, sampai-sampai Hu Tianpao ini nekat mengintip pejabat kekaisaran ketika sedang mandi. Malang tidak dapat ditolak, ternyata kegiatan ngintipnya ini ketahuan. Hu Tianpao terpaksa mengakui cintanya yang ternyata bertepuk sebelah tangan dan dibalas oleh pejabat kekaisaran dengan cara mengeksekusi mati Hu Tianpao. Sesampainya di alam baka, ternyata para pejabat neraka menaruh kasihan kepada roh Hu Tianpao yang meninggal karena cinta. Maka mereka pun memutuskan untuk mengangkat Hu Tianpao menjadi seorang dewa, khusus melindungi dan memberkati para pasangan homoseksual. Di zaman modern, satu-satunya kelenteng yang masih menggunakan Tu Ersheng ini sebagai kongco utama hanya ada di kota New Taipei di Taiwan, di mana para homoseksual dari seantero China, kadang-kadang juga dari dunia, bisa melakukan perjalanan untuk bersembahyang di kelenteng ini memohon jodoh. Gak heran kan sekarang kenapa Taiwan jadi negara Asia pertama yang melegalkan same-sex marriage? Nah, balik ke Fujian lagi, selain ada Tu Ersheng di sana, jauh sebelum di zaman modern ini kita heboh-heboh tentang same-sex wedding, di Fujian dari zaman kuno sudah ada semacam ritual pernikahan sesama jenis, walaupun khusus hanya untuk pria saja. Dalam hubungan ini, pria yang lebih tua akan disebut dengan nama Qixiong atau kakak angkat, sedangkan yang lebih muda akan disebut Citi atau adik angkat. Ritual angkat saudara yang bukan angkat saudara ini juga akan melewati ritual 6 tata cara khusus dalam pernikahan, salah satunya termasuk mengirim uang pengantin kepada keluarga si adik angkat. Yang katanya kalau pantatnya masih perawan, harganya bakalan lebih mahal. Adik angkat ini kemudian akan diboyong ke rumah kakak angkatnya, di mana dia akan diperlakukan seperti menantu laki-laki oleh kedua orang tua si kakak angkat ini. Dan kalau kakak angkat ini aslinya sudah menikah dengan seorang wanita, bahkan punya anak, adik angkat ini juga akan diberi tugas untuk membantu membesarkan anak-anak ini. Dan hubungan pernikahan yang bukan pernikahan ini bisa bertahan sampai puluhan tahun. Sampai di saat dimana salah satu atau keduanya, kalau sama-sama belum menikah, akan dipaksa berpisah dan menikah dengan seorang wanita normal demi melanjutkan keturunan marga mereka. Berbagai literatur kuno juga sering mengangkat tentang kisah homoseksual ini. Salah satunya yang paling terkenal adalah Hong Lou Meng atau Dream of the Red Chamber, di mana tokoh utamanya Jia Baoyu diimplikasikan memiliki hubungan asmara dengan sahabatnya sendiri yaitu Qin Zhong. Ada satu buah literatur kuno lain yang mungkin boleh dibilang novel kelima dari The Four Great Classics of Ancient China yang diberi judul Qin Ping Mei, artinya Golden Lotus. Sebenarnya novel ini adalah spin-off dari kisahnya Wusong dari The Water Margin atau Shui Huchuan. Ingat kisah ketika Wusong membunuh Si Menqing? Nah, novel Qin Ping Mei ini mengikuti sepak terjang Si Menqing yang digambarkan sebagai seorang laki-laki tampan yang haus seks. Gak cuma punya istri 6, dia juga sibuk banget mengunjungi berbagai rumah bordil, kamar pembantunya, kamar tetangga-tetangga perempuannya, bahkan juga meniduri 2 pembantu laki-lakinya sendiri. Tidak hanya Si Menqing saja, tetapi novel ini juga menggambarkan beberapa tokoh lain sebagai orang dengan tendensi homoseksual. Salah satunya adalah pejabat Inspektur An yang dituliskan dalam novel ini berasal dari selatan dan memiliki kesukaan tersendiri terhadap pria-pria muda yang masih belum tumbuh cambang, sebagaimana layaknya pria selatan. Selatan itu mana? Salah satunya Fujian. Dari berbagai literatur kuno ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di zaman Tiongkok kuno, hubungan sesama jenis ini bukan dianggap sebagai perbuatan amoral ataupun sesuatu yang tabu dan menyalahi kodrat manusia, tetapi lebih seperti kegiatan rekreasi di samping belaka selama semua pihak yang terlibat masih tetap menunaikan tugas utama mereka, yaitu beranak pinak dengan wanita normal. Di zaman dinasti Tang dan dinasti Song, dengan mulai masuknya pengaruh-pengaruh asing terutama dari Asia Tengah, mulailah juga muncul stigma buruk terhadap homoseksualitas. Dinasti Song sendiri menjadi dinasti terakhir yang memiliki chapter khusus tentang
pendamping pria resmi kaisar dalam catatan sejarah mereka. Setelah zaman dinasti Song, kebanyakan yang memiliki gundik atau kekasih laki-laki biasanya berasal dari kalangan pedagang atau tuan tanah yang kaya. Mereka biasanya memiliki keci, penyanyi laki-laki. Walaupun kata keci ini sendiri digunakan sebenarnya untuk menggambarkan wanita-wanita yang dilatih menyanyi dan menari, serta bisa melayani antara di kedai-kedai arak, kedai teh, atau rumah-rumah pribadi, dan tidak selalu berkaitan dengan prostitusi. Tetapi kalau seseorang memiliki keci personal khusus yang jenis kelaminnya adalah laki-laki, bisa hampir dipastikan bahwa keci ini juga berprofesi ganda, sekaligus untuk menyenangkan tuannya di atas kasur. Dinasti-dinasti berikutnya termasuk dinasti Qing merupakan dinasti pertama yang menjatuhkan hukuman untuk hubungan anal seks. Walaupun hukuman yang diberikan termasuk salah satu yang paling enteng dalam hukum dinasti Qing, yaitu hanya penjara selama 1 bulan saja. Dan hukum ini pun juga sebenarnya tidak terlalu dilakukan, terbukti dengan masih banyaknya hubungan homoseksual yang terjadi di zaman itu, bahkan sampai dirayakan. Salah satunya hubungan antara Pi Yuan, seorang cendekiawan yang hidup di zaman Kaisar Qing, dengan seorang aktor opera dari Suzhou yang bernama Liu Guichen. Saking cintanya mereka berdua satu sama lain, mereka berdua sampai mengambil sebuah sumpah setia seumur hidup, dan Liu Guichen pensiun dari dunia panggung opera untuk hidup bersama Pi Yuan sebagai istrinya. Bahkan teman-teman Pi Yuan pun memanggil Liu Guichen dengan sebutan Nyonya Pi. Pada awal abad ke-20, ketika pengaruh asing barat membawa stigma jelek tentang LGBTQ, barulah homoseksualitas di China benar-benar mulai diberi stigma yang bosok sekali. Bahkan stigma ini digunakan untuk menuduh Henry Puyi, kaisar terakhir dinasti Qing, sebagai seorang homoseksual. Yang sebenarnya sih mungkin ada benernya juga. Dan alasan ini juga yang digunakan oleh bangsa Jepang ketika itu untuk menunjukkan betapa bobroknya moral rakyat China, sekaligus menjustifikasi pendudukan Jepang dalam bentuk Manchukuo untuk tujuan merevolusi moral. Padahal di Jepang sendiri juga banyak tradisi homoseksual dan pederasti, salah satunya dalam bentuk tradisi wakashu. Gua nggak akan bahas tentang Jepang di sini, bisa kalian Google sendiri tentang wakashu kalau penasaran. Tren liberalisasi mulai muncul di tahun 1980-an bersamaan dengan mulai berkembang pula lah ilmu pengetahuan tentang orientasi seksual. Homoseksualitas sendiri sejak tahun 1973 sudah tidak lagi dikategorikan sebagai penyakit mental dalam buku Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disease. Ingat ya, bukan penyakit mental dan tidak menular. China sendiri pun mengikuti jejak ini dengan mengeluarkan homoseksualitas dari kategori penyakit mental di tahun 2001. Sedangkan hubungan seksual melalui anal antara dua pria dewasa dengan konsensual dan tidak berbayar sudah dilegalkan sejak tahun 1997. Homoseksualitas sering disebut dengan istilah gaul tongxinglian atau tongzi, sedangkan lesbianisme biasanya disebut dengan istilah gaul lala. Saya sendiri ketika tinggal di Beijing juga tidak menemukan adanya diskriminasi berlebih terhadap kaum LGBT. Mereka bisa berkumpul dengan bebas. Sering juga ketemu adegan gay cruising kalau pas lagi jalan-jalan. Punya banyak teman gay juga, seru-seru mereka. Pada akhirnya, terlepas dari apapun orientasi seksual mereka, gay juga adalah seorang manusia biasa yang kebetulan saja terlahir agak berbeda orientasinya dengan kita. Kalau misalkan tidak bisa setuju, paling tidak bisa memperlakukan mereka sebagai manusia. Kalau tidak bisa berempati, paling tidak bisa bersimpati. Karena dengan memanusiakan manusia lainnya lah, kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Episode ini adalah bagian dari serial tradisi unik dari Tiongkok kuno di channel gua The Xiao Village. Kalau pengen nonton episode lainnya bisa langsung klik playlist yang tertera di layar gadget kalian. Jangan lupa juga like, share, subscribe. Thank you for watching. I'll see you in the next episode. Bye-bye.